Males ngaji paksain, males puasa paksain puasa, males ikut majelis ilmu ikut majelis ilmu. Kenapa? Karena memang masih lebih baik memaksakan diri ke surga daripada sukarela ke neraka. Istiqomah kan nggak cuman 10 tahun ibadah atau 20 tahun beribadah. Istiqomah tuh selesai sampai mati. Dia setahun ibadah tapi berhentinya karena mati, istiqomah. Dan kalau misalkan ada orang ibadah puluhan tahun tapi sehari sebelum mati maksiat, gagal istiqomah. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat ini. Sahurnya makan apa tadi? Rendang nasi. Si rendang. Nggak bareng-bareng sahurnya. Jangan cuma sahur doang nanti ya. Sempetin sholat malam. Sayang kalau nggak sholat malam ya. Sekalian bangun, sekalian ibadah. Yuk, ada yang mau ditanyain nggak? Silakan. Saya ingin bertanya Ustadz. Kamu nanya, Ustaz jawab dong. Oke, Masya Allah. Silakan. Perkenalkan Ustadz, nama saya Yusuf. Saya ingin bertanya Ustadz, kenapa ya dalam menjalankan puasa ini saya tuh seperti hanya menahan lapar dan haus saja? Saya merasa tidak ada manfaat dan juga keberkahan dalam saya menjalankan puasa ini. Padahal saya sudah menjalankan ibadah yang lain seperti sholat dan juga membaca Al-Quran. Kenapa hal ini bisa terjadi ya Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Baik, bismillah. Masya Allah. Tadi sudah dijawab sendiri bahwa salah satunya memang adalah faktor niat ya. Nah, masalahnya jaga niat ini tuh nggak cuma sebentar. Niat ini harus dijaganya di awal, ketika sedang dilakukan, dan bahkan juga setelahnya. Biar supaya makin termotivasi jaga niat, Koko ambil dari penjelasan bab niat dari Imam Al-Qurtubi ya. Beliau pernah jelasin pakai 3 contoh. 1, barang siapa ada orang yang toharoh, tahu toharoh ya, bersuci, lalu dia sengaja karena memang lagi panas-panasnya, kayaknya seger nih toharoh. Beres toharoh memang azan dan dia beneran sholat. Kata Imam Al-Qurtubi, itu tidak cukup untuk membuat amalmu diterima. 1. 2, barang siapa saum, puasa, untuk kesehatan lambungnya, dokter bilang saya udah harus mulai puasa nih, udah punya penyakit ini itu, pas besok Ramadan atau besok Senin Kemis misalkan. Maka sama, kata Imam Al-Qurtubi, itu juga tidak cukup untuk membuat amalmu diterima oleh Allah. Bahkan beliau juga kasih contoh yang ketiga, kalau ada imam yang lagi sholat, terus sengaja waktu dia ruku nih, sengaja dilama-lamain karena dia keintip di belakang. Ada yang lagi lari buat masbuk. Kan kalau masbuknya pas lagi ruku kan dia nggak harus ngulang kan. Jadi sengaja deh lamain biar dia nggak harus ngulang. Kata Imam Al-Qurtubi juga, itu tidak boleh dilakukan. Nanti kalau ketemu ada ahli fikih yang lain berpendapat beda, wajar ya. 3 hal ini tapi adalah cara Imam Al-Qurtubi menjaga niatnya. Kenapa? Karena 3 hal tadi itu ranahnya ibadah. Dan satu-satunya zat yang layak untuk diibadahi hanya Allah. Terus kita berani ngelakuin sesuatu, ada niatan selain Allah dalam amal ibadah kita. Sedangkan efeknya tadi udah kerasa. Kalau misalkan ada ibadah yang kerasa tidak nikmat atau bahkan berat, salah satu yang bikin berat atau faktornya jelas adalah bisa jadi niatnya ada yang harus diperbaiki. Maka tolong lihat itu tadi penjelasan dari Imam Al-Qurtubi. Ketika ingat nasihat itu dulu kau sampai mikir, ya Allah, berarti amalan saya yang mana yang diterima oleh Allah? Maka untuk itu kita ingat bahwa Quran surat 98 Al-Bayyinah di ayat kelimanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita itu diciptakan, diperintahkannya satu, untuk mukhlis ibadahnya, menyembahnya hanya kepada Allah. Maka tolong jangan dicampur dengan sesuatu yang lain, karena tadi efek sampingnya bikin kita ibadah nggak enak, nggak nyaman, nggak ngelakuin. Coba lihat lagi, balik lagi. Dengan semua keluhan kita hidup pasti punya masalah masing-masing dan pasti ada yang kita keluhkan. Tapi kalau pengen adu nasib kan sebetulnya masalah kita sebetulnya nggak ada seujung kukunya dari yang dialamin oleh para rasul ya. Para rasul ibadah segitunya, pahala pasti luar biasa banyak, dosa nggak ada, terampuni, maksum, nggak ada dosa. Tapi ujiannya separah itu. Terus ngerasa ibadahnya nggak nikmat gitu. Apa jangan-jangan kita kudu diuji seperti separah beliau-beliau dulu baru ibadah yang nikmat? Tentu kita juga belum tentu kuat. Makanya yuk
paksain aja sampai akhirnya nanti kita nemuin kenikmatan. Mungkin nggak langsung nikmat. Awalnya dari memaksakan diri mulai jadi kebiasaan. Kalau udah jadi biasa kan ditinggalin tuh nggak enaknya. Akhirnya mulai jadi kebutuhan. Kalau udah kebutuhan ditinggalin lebih. Ya lihat orang yang pada butuh obat-obatan, entah baik yang narkoba atau obatan kesehatan, mereka sampai ada istilahnya sakau membutuhkan. Nah ini ketika akhirnya udah butuh terus dilakuin, nanti ada titiknya untuk mencapai kenikmatan. Kapan tapi kok berproses, setiap orang beda-beda. Di kitab Al-Hikamnya Syekh Ibnu Athaillah Al-Sakandari, beliau pernah menyebutkan salah seorang ulama yang menyebutkan bahwa aku membiasakan diriku tahajud selama 20 tahun, baru aku merasakan nikmatnya tahajud. Coba, kalau kalian bahkan ada yang umurnya aja belum 20, atau hijrahnya jelas belum 20 tahun, karena misalkan usia 21, baru mulai ngaji semangat mungkin di usia 17, berarti baru berapa lama tuh hijrahnya. Terus masih ibadahnya belum kerasa nikmat, atau wajar, proses. Tapi akal kita, sekeliling, dan juga nurani kita kan akhirnya sadar bahwa oh tetap ini jalan yang tepat. Karena kalau misalnya kita males putur, udah deh tinggalin aja, nggak usah puasa, nggak usah apa, saya pengen hidup sebebas-bebasnya. Nanti akan ada hari dimana kita ngerasa mau sampai kapan lagi hidup kayak gini. Kalau memang kehidupan kita dulu sebelum hijrah, sebelum taubat, sebelum mulai maksain ngelanjutin ibadah terus dilakuin meskipun tadi belum kerasa nikmatnya. Kalau memang semua kehidupan kita sebelum itu udah jadi kehidupan yang baik, yang Allah ridho, ya terus ngapain kita kepikiran berhenti? Ngapain kita kepikiran pengen hidup yang di jalan yang sekarang? Kalau memang itu sudah Allah ridho. Nah, anggaplah kita akhirnya ya udah nggak ada nikmatnya nih ibadah, maksiat lagi aja deh. Kalaupun akhirnya dilakuin maksiat lagi, diulang lagi, nanti akan ada harinya kita balik lagi ke momen itu. Saya mau sampai kapan hidup kayak gini ya? Ketika akhirnya itu terjadi lagi, mending kalau ada umur buat tobat lagi. Kalau nggak ada, repot sekali. Ya, jadi terusin, paksain. Males ngaji, paksain. Males puasa, paksain puasa. Males ikut majelis ilmu, ikut majelis ilmu. Kenapa? Karena memang masih lebih baik memaksakan diri ke surga daripada sukarela ke neraka. Paksain aja, bismillah. Dan begini, ibadah sama maksiat itu kata orang pelakunya sama-sama punya kenikmatan. Yang maksiat dia ngerasain kenikmatan tuh dari konsumsi yang Allah bilang gak boleh, atau yang mohon maaf yang berzina, yang pacaran. Yang ibadah juga ngerasain kenikmatan. Kalau kita di tengah-tengah, orang ada yang nyebutnya STMJ ya, sholat terus maksiat jalan ya. Sholat mah iya tapi masih slot juga misalkan ya. Kalau dia di tengah-tengah, oh itu nggak akan enak. Ibadahnya nggak akan kerasa nikmat, maksiatnya juga nggak akan kerasa nikmat. Ada orang yang dia ibadah tapi masih sambil maksiat. Sholat bisa kepikiran tuh soal maksiatnya. Sholat sih sholat, tapi abis ini gue mau dugem lagi nih. Ada yang kepikiran kayak gitu. Nanti begitu mohon maaf pergi ke tempat hiburan malam, dia minum. Begitu keminum karena dia masih setidaknya ngejaga sholatnya meskipun telat, zuhurnya 5:30, asarnya 5:30, kadang subuhnya 9:30 sekalian duha ya, kebablasan. Minum dia, ya, kepikiran, aduh keminum lagi. Wah berapa hari nih sholat saya nggak diterima. Coba yang lain lagi seru-serunya nikmatin dia minum, dia malah stres gara-gara minum. Jadi berarti pilihannya gimana? Kanan-kanan sekalian, taat-taat sekalian, baru kerasa ibadahnya tuh nikmat. Karena kalau kita lagi di tengah-tengah, ya bisa jadi itu salah satu faktornya tuh. Ya, kita taat masih, maksiat masih. Kalau bertanya, kok emang saya dosa apa? Selamat, baru dapat dosa baru. Karena ngerasa diri nggak punya dosa, itu dosa. Ya. Imam Al-Ghazali di Ihya Ulumuddinnya sampai juga menyebutkan salah satu dosa besar yang paling tidak terasa itu adalah ngerasa diri ini sudah aman dari azab Allah. Atas landasan apa kita ngerasa aman? Salat kita yang mana? Yang sering lupa rakaat itu, yang bacaannya kul ya kulhu melulu, sekalinya ganti ina atau ina, kan lebih pendek ya. Sekalinya sholat zuhur 4 rakaat, sujud rakaat ketiganya lama banget, orang kira udah khusyuk banget ya, padahal dia lagi mikir abis ini tasyahud apa berdiri ya. Serius kita mau ke surga pakai amalan yang kayak gitu ya? Kadang ditolong sama Allah, dikasih fasilitas, tahu-tahu ada yang julid, ada yang ngutang tapi galakan yang ngutang, udahlah tenang aja. Tapi yang mau ibadah baru satu, kerasa nikmat itu satu, kalau ikhlas lillahi ta'ala ya. Proses menuju ikhlas, itu terjal, nggak mudah, perjuangan ya. Tapi itu insya Allah bisa tercapai kalau tadi yuk kita istiqomahin. Bahkan sampai ada ulama menyebutkan istiqomah khairu min alfi karomah.
Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah itu suatu kelebihan yang Allah berikan dari ketakwaan yang luar biasa, yang kadang mungkin tidak langsung di akal, tapi meskipun dia mungkin punya karomah, bisa jalan di air, bisa terbang, bisa apapun, tapi kata para ulama orang soleh terdahulu, kalah dengan orang yang bisa punya istiqomah. Ya. Karena dengan karomahnya dia jadi sombong, naudzubillah, malah jadi penyakit hati dan tergelincir dosa. Kalau istiqomah kan nggak cuma 10 tahun ibadah atau 20 tahun beribadah. Istiqomah tuh selesai sampai mati. Dia setahun ibadah tapi berhentinya karena mati, istiqomah. Dan kalau misalkan ada orang ibadah puluhan tahun tapi sehari sebelum mati maksiat, gagal istiqomah. Jadi terus dijaga. Istiqomah bukan bicara tentang mati karena apa, tapi mati sedang apa. Kalau misalkan matinya di COVID tapi sedang sujud rakaat terakhir, aman. Daripada misalkan sholatnya meninggalnya di masjid kok, tapi sedang apa? Sedang nyolong speaker, jatuh ketimpa, nggak jadi aman. Jadi mudah-mudahan kita terus melakukan ketaatan ya. Izin kita sama-sama berdoa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau penggenggam hati kami ya Allah. Anugerahkan ketenangan ke hati kami ya Allah. Bahkan anugerahkan kami hidayah ke hati kami ya Allah. Anugerahkan kami istiqomah ya Allah. Ya Allah, Engkau tahu kami hamba-Mu yang lemah ya Allah. Maka kami berlindung kepadamu ya Allah. Dekatkan kami dengan guru, sahabat, lingkungan yang membuat kami tambah banyak ingat kepadamu ya Allah. Jauhkan kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingatmu ya Allah. Ya Allah, selalu gagalkan setiap kali kami akan bermaksiat ya Allah. Karena kami tahu justru maksiat kamilah yang menghancurkan kami ya Allah. Untuk itu maka anugerahkan kami istiqomah ya Allah. Turunkan ketenangan di hati kami ya Allah. Jadikan ibadah kami tidak ada yang sia-sia, Engkau terima seluruhnya ya Allah. Karena kami sungguh rugi jika hanya menjadi tepuk tangan, pujian orang dan yang lain-lain, hanya urusan dunia ya Allah. Maka terimalah ibadah kami ya Allah. Anugerahkan kami sebaik-baiknya, sakinah dalam hati kami ya Allah. Dan jadikan hanya Engkau yang berkuasa nomor 1 di hati kami ya Allah. Dan izinkan kami bisa menutup usia kami dalam keadaan husnul khatimah. Jauhkan kami dari wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Halo, jumpa lagi di Kreasi Resep CDA bersama saya, Chef Agusta Sirangan. Kali ini saya akan membuat ebi katsu sambal ijo ala CDA. Kreasi resep makin spesial menggunakan CDA ebi katsu, terbuat dari ikan olahan bermutu, diproses secara higienis dan halal. Kita akan menggoreng ebi katsunya. Dan ini kita goreng hingga matang. Dan kita tiriskan. Kita siapkan sambal hijaunya. Kita masukkan cabai hijau besar, tomat hijau, bawang putih, cabai rawit hijau, garam, kaldu bubuk, gula pasir. Nah, ini semua bumbu kita akan haluskan. Kita siram dengan minyak panas. Kita siapkan nasi putih, daun selada, potongan timun, dan juga tomat. Ebi katsu yang sudah digoreng, kita siram dengan sambal hijaunya. Wah, sangat menggiurkan. Ini dia ebi katsu sambal ijo ala CDA. Bersama CDA, semua masakan jadi tambah enak. Selamat mencoba.